Tampan, rupawan, dan sultan. Iya, begitulah Hui dikenal. Tak hanya soal rupa dan harta, Hui juga memiliki banyak talenta. Dan lewat talentanya yang beragam itulah, Hui bisa menjadi pria super kaya raya. Tapi seperti yang kita tahu, uang tidak begitu saja jatuh dari langit. Perjuangan Hui mencapai titik ini sangatlah berat dan berliku-liku. Ya bagaimana tidak berliku-liku? Karena Hui ini memang dasarnya adalah seorang penipu. Tapi ya sudahlah. Sekarang kan tipu kan ada 2 jalur. Ada yang lewat jalur bawah tanah, ada yang lewat jalur matam. Goblok kan aku sih mau cocok. Tapi yang jelas, film yang akan saya ceritakan hari ini adalah sebuah film terbaru dari Cina. Film segerombolan penipu yang akan mentarget mantan pacarnya sendiri. Nah, penasaran? Jadi begini ceritanya. Dibesarkan dari keluarga yang tak harmonis, Hui kecil harus rela dicampakkan oleh ayahnya sendiri. Ayah Hui tak pernah menganggap Hui. Sejak kecil, Hui bahkan rela menggelandang dan tidur di emperan toko menggunakan kardus. Terdengar tak sama memang dengan apa yang saya bahas di awal. Tapi ya begitulah hidup Hui. Ia berhasil merubah segala derita menjadi sukacita dengan kemampuannya merubah suara dan mengincar targetnya dengan baik. Kini, ia bisa sukses dan bisa membeli mobil mewahnya. Tapi begitu, tanggal apes nggak pernah ada di kalender. Dan sekaranglah Hui menerima batunya. Ia salah mengincar target, hingga membuatnya nyaris dibawa ke kantor polisi. Yang Hui, 我要把你的身份信息让你被人肉、被谴责、被唾弃，死骗子！ Kenapa bisa target Hui yang satu ini tahu kalau sedang ditipu? Ya karena dia tidak kolot dan tidak panik saat sedang dihasut oleh Hui. Ia bahkan sempat merekam percakapan mereka di telepon tadi. Dan satu lagi alasannya, karena dialah wanita paling hemat di muka bumi ini. Dan wanita ini adalah Lin Qianglang, atau kita panggil saja Linda. Wanita dengan pekerjaan tidak hanya sebiji, jadi pelayan, jadi badut mampang, buka jasa jaga anjing, dan juga YouTuber dengan konten keuangan yang selalu memberi tips hemat kepada para penonton-penontonnya. Salah satu tips yang Linda berikan ini sangat penting. Jadi kalau telur harganya mahal, maka rawatlah ayam petelur dan ambillah telurnya saat kamu butuh. Kayaknya ribet deh mbak. Terserah lah mbak. Linda bisa seirit dan sekerja keras ini bukan karena ingin menjadi kaya. Tapi Linda harus membayar hutang 3 miliar rupiah. Hutang yang datang karena kebodohan Linda yang terlalu percaya kepada mantannya dulu. Kembali ke Hui. Ia kali ini terus diancam oleh Linda akan dilaporkan ke kantor polisi. Hui terus-terusan minta maaf kepada Linda. Tapi Linda hanya menerima kata maaf itu jika Hui mau melakukan satu hal, yaitu membantunya untuk mendapatkan uang 3 miliar yang sudah mantannya bawa kabur. Linda pun mulai bercerita semuanya. Dulu, ia baru dipecat dari pekerjaannya. Dan sebagai bentuk healing, Linda pun join klub tenis. Di sanalah ia mulai bertemu dengan Zhang. Wajah Zhang yang lumayan ditambah sifat yang perhatian dan soft spoken ternyata langsung memikat hati Linda. Jangan percaya sama pria soft spoken. Zhang juga punya skill gombalan tingkat tinggi. Ia membuat sebuah gelang bunga matahari. Gelangnya menggambarkan diri Linda di mata Zhang. Hingga skill buaya itu sampailah pada ultimate-nya. Ia mengajak Linda putus karena ia merasa gagal setelah tertipu sebuah investasi. Linda dengan segala rasa bucinya langsung menawari uang 3 miliar yang ia cairkan dari pinjaman bank. Namun setelah pinjamannya cair, Zhang malah tak bertanggung jawab sama sekali dan benar-benar tak mempedulikan Linda dan hutang-hutangnya sedikit pun. Tidak ada cerita bucin yang tidak lucu. Dan itulah yang Hui tertawakan sekarang. Ya gimana gak lucu, uang sebesar itu surat perjanjiannya hanya seperti surat cinta zaman STO lah. Namun walaupun begitu, Hui tetap akan membantu Linda menyelesaikan masalahnya.
Keesokan harinya, Linda mengajak Hui ke kantor tempat Zhang bekerja. Di sanalah Linda akhirnya tahu siapa target baru Zhang. Dialah Nyonya Liu, atasan Zhang yang sekarang. Berbekal trik lamanya, Zhang berhasil memikat hati Nyonya Liu dan membuatnya berhasil naik pangkat menjadi manajer di kantor agen travel elite. Misi mata-mata ini semakin berjalan mulus berkat skill Hui yang bisa membaca gerakan bibir Zhang. Namun Linda tak percaya sama sekali dengan skill Hui yang satu ini dan ingin membuktikannya sendiri. 祖传秘方牛杂是家老味道，恐龙扛啷扛啷扛，恐龙扛啷扛啷扛，biu了个 biu 了 biu 了个 biu。Hui berjanji akan membantu Linda untuk memerah Zhang, namun dengan satu syarat, yaitu Linda harus menghapus rekaman teleponnya tadi. 看好了，好了，删掉了。 Keesokan harinya, Hui bilang pada Linda, untuk menipu seorang penipu seperti Zhang, maka kita juga harus menggunakan cara tipuan. Hui dan Linda lalu mencari di mana hotel langganan Zhang untuk melayani tamunya. Dan hotel itu adalah Golden Sea. Hui menjahit baju yang akan digunakan sebagai penyamaran. Hui dan Linda berlagak seakan-akan mereka adalah orang suruhan dari kantor Zhang. Dan yang mereka incar adalah manajer Golden Sea, Tuan Frank. Frank，翠翠，cocok tuh Pak, olah. Tujuan mereka ke sana adalah untuk memberi Tuan Frank tiket liburan ke Gurun Sahara selama 1 minggu. Sebagai reward atas kerjasama Hotel Golden Sea dengan kantor tempat Zhang bekerja. Rencana itu sebenarnya membuat Linda marah. Bagaimana bisa mereka akan menipu tapi harus keluar modal dulu? Namun Hui menenangkan Linda karena ia tahu kalau cara ini akan tetap membuat mereka cuan nantinya. Dalam melanjutkan misinya, Hui tak bisa hanya dengan 2 personel saja. Ia membutuhkan 1 orang wanita yang akan menjadi penggoda untuk Zhang nantinya. Pucuk dicinta, solusi pun tiba. Linda ternyata punya 1 teman yang Zhang butuhkan. Dialah Emma, si ratu akting yang selalu bermimpi untuk menjadi pemenang Oscar. Bakat akting yang menawan dan ditambah darah palsu sang setan, Emma menggunakan 2 model itu untuk menipu orang-orang di jalan, menabrakkan diri ke mobil mewah dan mengumpulkan uang dari sana. Di rumah Linda, Hui menjelaskan semua rencananya pada Linda dan Emma. Zhang akan menjadi serigalanya, dan Emma lah dombanya yang akan menjadi umpan. Emma akan berperan sebagai anak owner dari Dong Elektronik, perusahaan elektronik dengan value tertinggi di Asia. Sementara Hui akan mengirim email yang seolah-olah dia adalah asisten Emma. Hui terus memancing serigala itu untuk memakan umpannya. Dan jika sudah, Tuan Frank mulai berangkat liburan. Dan inilah waktu yang tepat untuk Hui dan yang lainnya beraksi. Emma didandani senecis mungkin dan membuatnya seakan-akan menjadi anak seorang sultan. Tas mewah dan perhiasan mewah menjadi aksesoris wajib bagi seorang sultan. Jadi rencana mereka adalah Emma mengundang Zhang untuk mengatur playnya selama di Cina dan memesankan 60 kamar di Hotel Golden Sea yang katanya akan digunakan meeting seluruh jajaran Dong Elektronik. Tapi misi itu sayangnya harus terganggu. 这是公共区，你脚还伸多长啊？已经正常行走了好吗？ Iya, sialnya yang menabraknya adalah pegawai Dong Elektronik itu sendiri. Emma panik, Hui dan Linda pun ikut panik. Hui berniat untuk segera menjalankan plan B. Namun plan B sama saja dengan Hui meremehkan skill Emma. Karena calon pemenang Oscar ini akan menampilkan akting terbaiknya sekarang. 我爸说发火之前要冷静5秒，现在我冷静。平衡车，2，在人行路上行驶还盘仙人掌，复习一下交规吧。全责。太狂了！知道这家公司姓什么吗？新来的是吧？ 哎，你那头没事吧？撞我的头不是什么大事儿，不
不接受这样封建的指控。是我妈非不用说了，公司会按正常流程给你办理 N+1离职的。Kali ini, giliran Zhang pamer skill buayanya. Dengan berbekal teknik sangkal potongnya, ia coba membuat Emma terkesima dan jatuh cinta padanya. Merasa Zhang berhasil masuk dalam jebakan yang ia buat, maka masuklah mereka ke step yang selanjutnya. Emma berpura-pura menelpon ayahnya, lalu meminjam HP Zhang untuk membuka Maps. Tapi tentu bukan itu alasan yang sebenarnya. Kali ini, Linda gantian masuk untuk mengalihkan perhatian Zhang. Sementara Hui datang dan duduk di belakang Emma. Emma memberikan HP Zhang pada Hui. Lalu Hui mengganti kontak Tuan Frank di HP Zhang menjadi nomornya. Namun karena Hui kebanyakan melamun jorok, HP Zhang pun tiba-tiba terkunci dan membuat kekacauan baru dalam rencana mereka.爱我，如果你说不爱我，还给我，这是我的腿。Namun sayangnya karena terlalu lama, Zhang keburu datang dan tak ada waktu lagi bagi Emma mengembalikan HP-nya. Tapi tenang, rencana mereka sudah dibuat dengan amat sangat teramat matang.爱我，别走，你不爱我。那我现在就去给金海的销售打个电话。Persis seperti rencana, Zhang langsung menelpon Tuan Frank, dan di sanalah Hui merejeknya. Lalu mengabari Zhang kalau ia sedang liburan di Gurun Sahara selama seminggu, dan semua urusan pemesanan akan dihandle dulu oleh anak buah Tuan Frank yang bernama Alex. Tapi sebelum masuk ke siapa yang akan menjadi Alex, ada Linda yang menangis karena bajunya harus sobek akibat misi tadi. Di sanalah Hui memberikan sebuah stiker untuk Linda. Segala perhatian yang Hui berikan kepada Linda ternyata sukses membuat hatinya perlahan-lahan baper. Saking bapernya Linda, ia mulai curhat pada Hui tentang masa lalunya dengan Zhang. Masa-masa berat yang ia lewati setelah ditipu oleh Zhang. Bahkan Linda selalu menganggap dirinya bodoh. Linda selalu merasa dirinya lah yang salah. Tapi Hui membantahnya. Ia bilang kalau semua ini terjadi murni karena kejahatan Zhang. Dan kalimat itu sukses menenangkan hati Linda. Dan lagi-lagi membuat Linda baper. Terlebih lagi, keduanya kini sepakat. Jika misi ini berjalan lancar, maka mereka harus makan malam di resto yang mahal. 干嘛？不要按。看看这车。下雨了。喂，干什么呀？我的雨衣呢？ Esoknya, saat Linda membersihkan mobil Hui, ia melihat lampu belakangnya pecah. Hui ternyata sudah tahu itu dan memang sengaja tidak mau menggantinya. Hui sendiri juga masih sibuk mengurus proposal yang akan dibawakan pada Zhang nantinya. Dan jumlahnya justru 3 kali lipat, yaitu 9 miliar rupiah. Padahal Linda hanya perlu mengambil angka yang sudah Zhang tipu dulu. Namun penipuan ini butuh modal dan bagi hasil. Maka dari itu, mereka harus sedikit menaikkan harganya, agar mereka bisa cuan. Tapi sebelum itu, mereka harus manggil dulu siapa yang akan berperan jadi Tuan Alex dalam misi kali ini. 这就是我说的专业人士百事通。
你的礼仪呢？cowok. Ya, dan inilah Paman Bai Zitong, atau kita panggil saja Alex. Dialah paman dari Hui, yang sekaligus akan berperan menjadi Alex dalam misi kali ini. Tak perlu banyak briefing, tak perlu banyak meeting. Karena Alex sudah profesional dalam urusan seperti ini. Alex segera berangkat untuk menemui Zhang di kantornya. Namun harga 9 miliar yang Alex tawarkan ternyata tak disetujui begitu saja. Dan Zhang menawarnya di angka 7 miliar. Tawaran yang terlalu Afgan dari Zhang tentu tak di-ACC oleh Alex. Alex pun berpura-pura telepon atasannya dulu masalah tawar-menawar harga ini. Dan akhirnya tercapailah sebuah kesepakatan. 7 miliar. Dan harus Zhang bayar secara cash. Dan Zhang pun menyetujui tawaran itu. Demi sedikit merayakan keberhasilan mereka, Hui dan Alex mengajak Linda dan Emma makan-makan. Ya, walaupun makan-makannya di kondangan orang, tapi Hui sukses menggunakan skill menipunya dengan sangat fasih. Dan seakan-akan dialah cucu jauh sang pemilik acara. Di tengah-tengah acara itu, Alex menceritakan masa lalu Hui yang sangat berat. Bahkan Hui sudah tak bertemu ayahnya sejak masih kecil. Beberapa bulan yang lalu, ia sebenarnya bertemu dengan ayahnya. Anak ayahnya yang tiba-tiba menabrak mobilnya. Anak yang Hui tak pernah tahu siapa ibunya. Dan bekas kecelakaan itu sengaja Hui biarkan. Agar ia selalu ingat atas luka yang ayahnya berikan. Dari situlah Linda mengerti kenapa Hui tak pernah mengganti lampu belakang mobilnya yang sudah pecah. Sayangnya, Linda tak sempat menanyakan semua itu. Karena mereka harus kembali melanjutkan misinya. Dengan panduan yang Hui berikan, Emma menghubungi Zhang kembali. Emma lalu beralasan dirinya masih sibuk di Perancis dan minta Zhang membayarkan hotelnya dulu. Sayangnya Zhang tak mau melakukannya, kecuali Linda bisa memberikannya DP 3 miliar terlebih dahulu. Dan karena terpaksa, akhirnya Hui mengarahkan Emma untuk menerima tawaran itu. Dan uang sebanyak itu akan Hui dapatkan dengan menggadaikan mobilnya. Lalu, uangnya dimasukkan ke sebuah cek yang akan Emma bawakan setelah kembali ke Cina nanti. Zhang pun percaya dan akan menjemput Emma di bandara sekalian minta cek yang Emma janjikan. Sayangnya, Emma berpura-pura tak membawa ceknya. Tapi ia berjanji asistennya akan memberikan cek itu besok pagi. 那你可以先帮我垫付一下吗？他会很生气的。好啊，没问题。谢谢。 Zhang lagi-lagi menggunakan rayuan klasiknya. Ia membuat sebuah gelang yang menggambarkan Emma menurut matanya. Dan Emma juga berpura-pura baper agar mempermudah rencana mereka. Karena Zhang sudah masuk perangkap, maka cek yang Hui buat akhirnya dibatalkan agar tidak bisa dicairkan oleh Zhang. Sebelum melanjutkan misi, Linda mengajak Hui untuk datang ke Jembatan Cinta. Jembatan di mana para pasangan memasangkan gembok cintanya di sana. Niatan Linda tentu bukan untuk bucin dengan Hui. Tapi ia minta Hui melepaskan gembok yang ada nama dirinya dan Zhang. Sayangnya, Hui tak bisa melakukannya. Jadi, ia hanya menghapus nama Linda saja pada gembok itu.100元，预示100年好。我们不是。不是，不用了，不用了，谢谢啊。 Excuse me。 Rencana mereka sayangnya harus sedikit berubah. Karena Tuan Frank tiba-tiba terjatuh sewaktu di gurun dan membuatnya akan kembali esok hari. Jadi Alex harus segera menyelesaikan pembayarannya dengan Zhang secepat mungkin. Sayangnya Zhang lagi-lagi tak bisa ditipu semudah itu. Ia hanya akan membayar DP 3 miliar saja sebelum Emma membayar semuanya secara full. Namun sepertinya Alex punya rencana lain. Ia tetap mengambil uang DP dari Zhang, memberikan info pada Linda dan Emma kalau misinya sukses. Tapi uangnya malah dibagi dua dengan Hui. Hui minta Alex kabur sejauh-jauhnya. Dan Hui akan membuat Linda tertipu sekali lagi. 蓝和阳，对
都是猎手的猎物。 Seperti janji mereka tadi, setelah misi usai, maka mereka akan makan malam di resto yang mahal. Tapi sudah sekian lama menunggu, Hui dan Alex tidak kunjung datang. Linda mulai lemas, dan ia yakin kalau dirinya sudah ditipu sekali lagi. Linda ingin menceritakan segala kesedihannya melalui konten YouTube-nya lagi. Ia masih tak percaya kalau dirinya sekali lagi ditipu oleh laki-laki. Namun tak lama kemudian, Hui tiba-tiba datang membawa uang-uangnya. Ia menceritakan semua niat buruknya pada Linda dan minta maaf atas kelakuannya. Hui berjanji akan menebus semua dosa-dosanya. Ia juga akan minta Alex membalikan uang-uang itu dengan utuh. Hui bisa berubah pikiran seperti ini bukan tanpa alasan. Hui melihat pecahan lampu belakang mobilnya sudah tertempel stiker yang sama dengan yang Hui berikan pada Linda. Tapi di momen ini, Linda merasa tak bisa lagi memaafkan Hui. Jadi mulai sekarang, misi baru bisa dinyatakan selesai jika uangnya sudah ada di tangannya. 再回来啦，给大家带了礼物哦，撒哈拉的沙子。 Karena Tuan Frank sudah kembali dan mereka harus segera menyelesaikan misinya, jadi Hui dan Alex menggunakan rencana alternatif, yaitu dengan mobil sport. Dengan cara, Emma meminta Zhang menemaninya di sebuah launching mobil sport, lalu mengenalkannya pada Hui yang sedang menyamar menjadi pembalap mobil. Emma seolah-olah akan membeli mobil dari Hui. Mobil Ferrari rentalan ini pun sukses membuat Zhang terpana. Emma bilang, mobil ini adalah mobil idaman ayahnya, dan ia ingin memberikan mobil ini sebagai kado untuk sang ayah. Sayangnya, Emma baru ingat kalau uangnya semuanya ada di saham dan tidak bisa dicairkan dengan cepat. Emma juga tak punya uang cash yang cukup untuk beli mobil seharga 9 miliar ini. Emma memohon kepada Zhang untuk membantunya dulu. Dan demi semakin menggoyahkan iman Zhang, Emma meminta Zhang untuk menemui Hui mencoba mobilnya. Zhang yang bersemangat pun segera minta Hui untuk ngebut dengan Ferrari ini. Tapi yang tanpa Zhang tahu, kalau Hui sebenarnya pusing bila kebut-kebutan naik mobil. Setelah hatinya merasa senang, Zhang lalu minta 9 miliar itu pada kekasihnya Nyonya Liu. Tapi berkali-kali Zhang coba merayunya, Nyonya Liu tetap saja tak mau memberi uangnya pada Zhang sedikit pun. Tapi itu tak lantas membuat Hui dan Emma panik. Keduanya justru pergi begitu saja meninggalkan Zhang. Zhang merasa ada yang aneh dengan ini semua. Dan kecurigaan itu semakin nyata saat Zhang tiba-tiba ditelepon oleh Tuan Frank. Tuan Frank bilang dia tak pernah kenal siapa Alex dan tak pernah membiarkan transaksi apapun di luar kendalinya. Mendengar itu, Zhang langsung membututi Emma dan Hui, hingga akhirnya sampailah ia di bandara. Di mana di sana juga ada Linda yang akan masuk ke dalam mobilnya. Halo. 好久不见啊！ Zhang sudah tahu apa yang Linda lakukan selama ini padanya. Namun Zhang tak lantas melaporkannya ke polisi karena ia menggunakan trik lamanya sekali lagi. Zhang merayu dan terus menggombal ke Linda. Zhang berjanji akan mengembalikan semua uang yang dulu ia tipu. Ditambah lagi, jika Linda mau balikan, maka Zhang siap melamarnya. Dan ia serius menebus dosanya. Dan iya, Linda masuk ke dalam perangkap itu. Kini ia membelot dan akan mengeruk uang hasil penipuannya untuk bisa menikah dengan Zhang. Merasa sukses, Zhang lalu menghubungi Emma dan bilang ia sudah dapat uang 9 miliar untuk membeli Ferrari milik Hui. Transaksi pun segera dilakukan.
Zhang memberikan uangnya pada Hui dengan percaya diri. Karena ia yakin, uang yang ia berikan barusan pasti akan dibawa lagi oleh Linda nanti. Dan seperti perjanjian awal, semua uang hasil penipuan akan Linda bawa dulu. Linda sebenarnya ketar-ketir saat akan menipu Hui. Namun keinginannya untuk menikah dengan Zhang masih tinggi. Jadi ia tetap bawakan uang itu kembali pada Zhang. Setelah uang masuk ke dalam bagasi, kelicikan Zhang barulah terbuka sepenuhnya. Ia bahkan menertawakan kebodohan Linda yang masih terus saja bucin bodoh walau sudah disakiti berkali-kali. Tapi sebentar. 个鬼！他很自信。 Dan iya, Linda tidak jatuh ke lubang yang sama. Semua yang sudah terjadi berjalan persis sesuai rencana yang Hui buat. Bahkan saat Zhang tadi ditelepon Tuan Frank, itu sejatinya adalah Hui yang merubah suaranya mirip seperti Tuan Frank. Mereka bahkan sengaja agar diikuti Zhang, dan sengaja menunjukkan kalau Linda terlibat dalam penipuan ini. Hui tahu kalau Zhang akan mengincar Linda, jadi ia memberi Linda sebagai umpan barunya. Dan tas yang tadi masuk ke dalam bagasi Zhang juga tidak berisi uang. 王八蛋，我可以去告你们！ Apakah udah? Belum, tentu aja belum, tenang. Nyonya Liu tak mau memberi Zhang uang-uang tadi tentu karena cerita dari Linda. Linda membocorkan segala kebusukan Zhang pada Nyonya Liu. 我懂你。 Dan pada akhirnya, mereka berhasil mengantongi total 9 miliar. 3 dari DP hotel dan sisanya dari transaksi mobil. Mereka berempat menikmati pesta itu semalam suntuk. 1 lantai hotel bintang 5 bisa mereka sewa dengan mudah. Tapi penipuan ini juga tidak hanya menghasilkan uang. Ada hal-hal lain yang bisa mereka dapat dari aksi ini. Yang pertama, Emma. Ia berhasil belajar akting dari Alex maupun Hui. Alex selalu senang jika harus bekerja sama dengan keponakannya. Dan Linda berhasil membalaskan dendamnya selama ini. Dan kalau Hui menjatuhkan hatinya pada Linda. Perhatian Linda, senyum dan tawanya, berbagai kenangan bersama yang sudah mereka lewati, ternyata memiliki tempat tersendiri di hati Hui. Tapi Hui tak sendirian. Linda ternyata merasakan hal yang sama. Buktinya adalah Linda ternyata membeli souvenir yang ada foto mereka saat di Jembatan Cinta. Dan dengan hati yang yakin, Hui memanggil Linda. Ia memberitahukan nama aslinya. Dan nama asli Hui adalah Huang. Hui hanyalah namanya sebagai penipu. Dan Huang kini punya niatan serius untuk Linda. Tapi ia merasa malu punya label sebagai seorang penipu. Jadi Huang akan kembali lagi setelah menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Hui dikurung selama 2 tahun saja karena sudah berkelakuan baik dan mau mengakui kesalahannya. Dan begitu juga dengan Alex. Sementara Emma, ia ditahan setahun karena kelakuannya yang merasakan selama ini di jalanan. Namun setelah keluar, Emma sukses melebarkan skill aktingnya dan menjadi aktris profesional. Sementara Zhang juga sudah mendapat hukuman yang sepantasnya. Dan setelah ia keluar dari penjara, ia menjadi penjual gelang DIY yang biasanya ia gunakan untuk mendekati wanita. Sementara itu, karir Linda sebagai YouTuber juga semakin melejit. Bahkan ia sampai diundang di konser musisi idolanya. Dan dari segala kesialan yang Linda alami dulu, kini akhirnya ia menemukan laki-laki yang menemui janjinya. Dan itu adalah Huang alias Hui. Pria yang kini memilih jalan karir sebagai sopir taksi sebagai mata pencariannya. Sekalipun apa yang Hui dapatkan sekarang sudah tidak sebanyak dulu. Tapi setidaknya rezeki halalnya ini mampu membuat kehidupan mereka bisa lebih baik tanpa harus merugikan orang lain seperti sebelumnya. 人都会变的嘛。
Semua orang punya cerita dan masa lalu yang berbeda-beda. Dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk berubah. Jika dirimu merasa banyak melakukan hal yang tak berguna, banyak berbuat yang kurang baik dengan sesama, atau masih malas-malasan dan tak mau menjadi lebih baik, nah, saran saya, coba berubah. Kita nggak bakal tahu kapan penyesalan itu datang. Jadi kubur semua kelakuan buruk kalian. Berubahlah menjadi lebih baik. Pelan-pelan nggak apa-apa. Yang terpenting, kalian punya niat untuk berubah. Karena kalian nggak bisa berubah kecuali diri kalian sendiri mau berubah. Tak ada perjalanan yang mulus. Semuanya butuh usaha. Semuanya butuh tekad. Berubah itu adalah tentang menjadi lebih baik. Karena kalau lebih putih, itu namanya berubah. Cocotnya tak pikir omongan serius, cok. Ya, tapi serius, berubah memang harus dari diri sendiri. Dan kalau urusan berubah, ya itu mah umur. Nggak usah yang lain-lain. Tapi mungkin saran simple, ya kayak yang saya bilang di awal sih, berubahnya pelan-pelan, nggak harus semuanya langsung. Dari yang kecil-kecil aja, dari habit kalian yang biasanya nggak memperhatikan benda sekitar, mulai ini ngerapiin, ataupun sepatu kalian tata dengan rapi, bener-bener ngeganti kebiasaan. Nanti kalian bakal kerasa sendiri bedanya kalau kalian udah ngeganti kebiasaan kalian. Dan nanti kalian akan pelan-pelan berubah ke arah yang lebih baik. Tapi bukan berubah menjadi lebih bangsat ya, tolong jadi lebih baik, oke? Saya Gogon dan segenap tim Puser Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan yang paling dingin, oke? Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.